Pasien kanker payudara harus berusaha untuk mencegah perkembangannya. Jadi apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Coba catat apa yang Anda makan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Biasanya mereka dengan bangga akan menyebutkan susu. Lalu mereka bertanya, memangnya kenapa? Kenapa saya tidak boleh minum ini? Pasien juga banyak bertanya tentang kedelai. Ada banyak perdebatan bahwa kedelai tidak boleh dikonsumsi oleh pasien kanker payudara karena mengandung estrogen. Lalu, apa yang seharusnya dimakan? Tidak hanya di negara kita, tetapi di seluruh negara OECD. Kanker payudara menempati urutan pertama dalam tingkat insiden kanker pada wanita. Mengapa kanker payudara menjadi yang paling umum di antara kanker wanita? Jika kita memikirkannya, salah satu alasan terbesarnya mungkin karena pasien paling rajin melakukan pemeriksaan payudara sendiri dan segera memeriksakan diri jika ada sedikit keanehan sehingga terdeteksi lebih awal. Karena kanker lain berada di dalam tubuh, pasien tidak bisa mengetahuinya sendiri. Sebagian besar tidak menunjukkan gejala. Namun karena payudara berada di luar tubuh, jika ada benjolan yang teraba, mereka akan melakukan pemeriksaan seperti USG payudara atau mamografi, dan mungkin hanya satu dari puluhan orang yang ternyata menderita kanker. Jadi tidak perlu terlalu cemas. Kedua, secara medis, satu-satunya faktor risiko yang terbukti untuk kanker payudara sebenarnya hanyalah estrogen. Kanker payudara juga merupakan salah satu dari sedikit kanker yang berhubungan dengan hormon. Kanker yang berhubungan dengan hormon dalam tubuh kita adalah kanker payudara, kanker ovarium, dan kanker prostat. Kanker-kanker ini memiliki ciri khas yang berbeda. Ketika estrogen disekresikan dan masuk ke sel payudara untuk merangsangnya, sel payudara ini akan membelah diri dengan sangat cepat dan cepat. Proliferasi perbanyakan sel juga terjadi dengan sangat cepat. Karena pembelahan sel terjadi begitu sering, kemungkinan mutasi juga akan lebih banyak terjadi di sana. Akibatnya, kanker lebih sering berkembang. Dan jika estrogen masuk lagi ke sel kanker payudara yang sudah terbentuk, ia akan merangsangnya untuk terus berkembang biak dan berproliferasi. Ini akan membuat kanker tumbuh lebih besar. Oleh karena itu, manajemen estrogen sangatlah penting. Jika estrogen disekresikan dalam jumlah banyak atau terpapar estrogen dalam jangka waktu yang lama, kemungkinan terkena kanker payudara akan meningkat. Contohnya, jumlah estrogen kita berbeda-beda tergantung pada siklus menstruasi. Saat ini, anak perempuan mengalami menstruasi pertama menarci lebih awal, dan menopause terjadi lebih lambat. Seiring bertambahnya usia harapan hidup, banyak juga yang mengalami menopause lebih lambat. Artinya, rentang waktu paparan estrogen sepanjang hidup menjadi lebih panjang. Akibatnya, kemungkinan terjadinya kanker payudara menjadi lebih tinggi. Atau, ada juga wanita pasca menopause yang menjalani terapi hormon wanita karena gejala pasca menopause atau menopause yang parah. Karena setelah menopause, kulit menjadi kasar, sulit tidur, wajah terasa panas, dan sendi-sendi terasa sakit. Banyak yang mengonsumsi hormon wanita agar kulit kembali halus seperti dulu. Namun tren saat ini adalah tidak melakukan terapi hormon wanita kecuali jika gejalanya sangat mengganggu. Orang-orang seperti ini pada akhirnya juga terpapar hormon wanita sehingga harus waspada terhadap kanker payudara. Saat menerima resep hormon wanita, Anda harus melakukannya sambil secara berkala memeriksa risiko perkembangan kanker payudara. Pil KB juga terkadang menjadi masalah, tetapi tidak semua pil KB meningkatkan risiko kanker payudara. Pil KB yang hanya mengandung satu jenis hormon tidak memiliki hubungan yang signifikan, tetapi mengonsumsi pil KB kombinasi oral dapat meningkatkan tingkat kejadian kanker payudara. Namun Anda tidak perlu terlalu khawatir, karena jika Anda berhenti mengonsumsi pil KB, tingkat risikonya akan turun kembali. Apa yang saya bicarakan sejauh ini sebagian besar adalah tentang estrogen yang berasal dari ovarium. Tetapi estrogen dalam tubuh kita tidak hanya berasal dari ovarium. Jaringan lemak di tubuh kita juga menghasilkan hormon wanita. Dulu, jaringan lemak dianggap hanya sebagai jaringan fisik yang berfungsi untuk menjaga kehangatan dan sebagai bantalan. Tetapi sekarang lemak dianggap sebagai organ hormon. Itulah mengapa pasien kanker payudara cenderung bertambah berat badan, sementara pasien kanker lain cenderung kehilangan berat badan. Jadi, pasien kanker lain disuruh untuk menaikkan berat badan, tetapi pasien kanker payudara akan dimarahi jika berat badannya naik. Karena kenaikan berat badan berarti peningkatan lemak. Ini berarti lebih banyak estrogen yang diproduksi. Akibatnya, kemungkinan kekambuhan dan juga kemungkinan timbulnya penyakit menjadi lebih tinggi. Pola makan, ya benar.
Kanker yang paling representatif terkait dengan pola makan yang terindustrialisasi dan kebarat-baratan adalah kanker payudara, dan pada pria adalah kanker prostat, serta kanker usus besar dan rektum. Jadi, ini sangat berkaitan dengan pola makan dan juga obesitas. Pentingnya pola makan ini didukung oleh sebuah penelitian lama. Seperti di negara kita, Jepang dulu juga banyak mengonsumsi makanan yang diasinkan atau asin, sehingga kanker lambung sangat umum terjadi. Namun dulu banyak orang Jepang yang berimigrasi ke Hawaii. Orang Jepang yang berimigrasi ke Hawaii mengalami penurunan kasus kanker lambung, tetapi kasus kanker payudara meningkat. Jadi, apa artinya ini? Pada akhirnya, ketika mereka beralih dari pola makan tradisional Jepang ke pola makan kebarat-baratan di Hawaii, kanker lambung menurun dan kanker payudara meningkat. Ini menunjukkan betapa pentingnya pola makan. Jadi, kita banyak mengonsumsi makanan tinggi lemak dan tinggi kalori. Akibatnya, kita menjadi gemuk. Dan karena kurang berolahraga, kita menjadi lebih gemuk. Lemak menumpuk, dan dari lemak itulah hormon wanita diproduksi. Sebenarnya saat makan daging, sebaiknya tidak makan banyak lemaknya. Karena baik pada manusia maupun hewan, lemak tidak hanya berfungsi sebagai organ hormon yang mensekresikan estrogen, tetapi juga sebagai tempat pembuangan sampah. Zat-zat yang tidak mudah dikeluarkan dari tubuh, seperti logam berat, menumpuk di dalam lemak. Jadi jika lemak banyak, itu menjadi gudang penyimpanan logam berat dan karsinogen, sehingga kemungkinan terkena kanker menjadi lebih tinggi. Kanker payudara adalah kanker yang baik. Disebut kanker yang baik karena jika kita mengelolanya dengan baik, tingkat keberhasilan pengobatannya juga tinggi. Artinya, lebih dari 90% dapat disembuhkan sepenuhnya. Namun karena ada resiko kekambuhan, kita harus berusaha mencegahnya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Tidak ada pilihan lain selain memperbaiki gaya hidup. Di antara faktor risiko kanker payudara, ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah contohnya adalah faktor genetik seperti riwayat keluarga yang kuat atau faktor seperti menarche dini dan menopause lambat. Hal-hal seperti ini tidak bisa saya kendalikan. Penuaan yang terjadi lebih cepat. Tetapi yang bisa saya ubah adalah gaya hidup. Dan yang paling penting di antaranya adalah pola makan. Kanker payudara adalah contoh utama di mana pola makan dapat memberikan pengaruh yang sangat besar, baik pengaruh buruk maupun pengaruh baik. Ini bukan kata-kata saya semata. Bahkan jika Anda melihat publikasi dari American Cancer Society, ada perbedaan yang sangat besar dalam tingkat kekambuhan, metastasis, kelangsungan hidup, atau mortalitas antara orang yang mengatur pola makan dan berolahraga dengan yang tidak. Ada dua hal yang memberikan harapan. Pertama, di rumah sakit besar, tidak seperti kanker lainnya, mereka memberikan minimal 3 hingga maksimal 5 jenis tindakan. Operasi, kemoterapi, radioterapi, terapi hormon, dan terapi Herceptin. Kedua, banyak hal yang bisa saya lakukan sendiri, dan pengobatan ini memiliki efektivitas yang jelas. Nomor satunya adalah pola makan, makanan yang dapat menyebabkan kanker payudara. Tentu saja, semua makanan yang tidak sehat buruk untuk semua jenis kanker. Misalnya, makan terlalu banyak karbohidrat. Namun, khususnya untuk kanker payudara, makanan tinggi lemak dan tinggi kalori tidak boleh dikonsumsi. Bagaimanapun caranya, mari kita hindari paparan estrogen. Lalu, bagaimana dengan pola makan? Bagaimana dengan olahraga? Pada akhirnya, intinya adalah melalui pola makan dan olahraga, kita mengatur berat badan dengan tepat agar tidak ada banyak lemak di tubuh, sehingga produksi estrogen berkurang. Sebaliknya, jika Anda makan makanan tinggi lemak dan tinggi kalori, semuanya akan disimpan sebagai lemak. Jika Anda menjadi gemuk, estrogen akan diproduksi dari lemak tersebut, sehingga meningkatkan kemungkinan kekambuhan kanker payudara. Jadi mari kita turunkan kalori dan kurangi makanan hewani. Lalu apa yang harus dimakan? Pasien yang datang ke rumah sakit kami, mereka sudah banyak belajar tentang diet dan banyak yang sudah mempraktekannya. Saya meminta mereka, coba tulis apa yang Anda makan. Sarapan, makan siang, makan malam. Dan yang pertama mereka sebutkan dengan bangga adalah susu. Lalu saya berkata, kenapa? Kenapa ini tidak boleh dimakan? Mereka akan bertanya begitu. Ada berbagai macam metode diet, kan? Tetapi tidak ada satupun metode diet yang menyarankan untuk minum susu. Alasannya ada dua. Apa itu susu? Itu adalah makanan yang diberikan kepada anak sapi yang baru lahir untuk tumbuh dengan cepat dalam waktu singkat. Setelah anak sapi sedikit lebih besar, mereka tidak lagi menyusuinya. Jadi, itu adalah produk yang dibuat dari genetika sapi. Jika kita meminumnya, genetika manusia akan berbenturan, bukan?
Manusia seharusnya mengonsumsi apa yang berasal dari manusia. Kedua, berapa banyak hormon pertumbuhan yang terkandung di dalamnya? Harus ada hormon pertumbuhan agar anak sapi yang baru lahir ini bisa tumbuh besar setiap harinya. Jika kita meminumnya di usia saya sekarang ini, apakah hati saya akan membesar? Apakah limpa saya akan membesar? Apa yang akan membesar? Sel kanker akan memakannya dan tumbuh besar setiap hari. Jadi, susu. Di masa lalu ketika saya kecil dan tidak ada banyak pilihan makanan, harus diminum untuk memenuhi semua nutrisi dan kalori. Tetapi sekarang, ada begitu banyak makanan enak, mengapa harus meminumnya? Jadi, susu sebenarnya bukan makanan yang direkomendasikan. Dan karena itu, produk olahan susu yang dibuat dari susu juga tidak kami anjurkan, seperti keju, mentega, dan sejenisnya. Sebenarnya itu bukan hal yang patut direkomendasikan. Pasien banyak bertanya tentang kedelai, dan memang ada banyak perdebatan mengenai kedelai. Dulu banyak yang mengatakan bahwa pasien kanker payudara tidak boleh makan kedelai karena mengandung estrogen. Namun, yang terkandung dalam kedelai adalah estrogen yang baik. Jadi, jika estrogen baik ini menempel pada reseptor estrogen di sel payudara, maka tidak akan ada tempat bagi estrogen buruk yang dapat menumbuhkan kanker dan menyebabkannya untuk menempel. Ini adalah pencegahan secara proaktif. Estrogen baik dari kedelai adalah makanan yang sangat direkomendasikan untuk semua pasien kanker, terutama pasien kanker payudara. Susu kedelai itu benar-benar bagus. Sangat bagus, tetapi ada kekurangannya. Pernahkah Anda mencoba membuat susu kedelai di rumah? Pasien yang datang ke rumah sakit kami sebelum saya bertanya, mereka sudah menulis susu kacang atau susu kedelai di menu diet mereka. Lalu saya bertanya, susu kedelai ini beli di mana? Dan banyak yang menjawab, oh, ini tidak boleh dibeli. Saya buat sendiri di rumah. Jika Anda membuat susu kedelai di rumah, kedelai asli memiliki bau langu. Bukan, susu kedelai akan berbau langu dan rasanya tidak enak. Tapi bagaimana dengan susu kedelai yang kita beli di toko? Rasanya sangat enak di mulut, manis. Susu kedelai yang manis dan lezat itu penuh dengan bahan tambahan. Jadi sebaiknya tidak diminum. Sekarang ada mesin pembuat susu kedelai kan? Bisa membuat susu kacang dan susu kedelai. Jadi membuat susu kedelai di rumah adalah sumber protein nabati yang melimpah dan juga sumber estrogen yang baik. Terutama untuk pasien kanker payudara, saya sangat merekomendasikannya. Tahu, harus dimakan. Jika melihat menu diet, tidak ada yang tidak menyertakan tahu. Tahu pasti selalu ada. Kacang kedelai ada sekitar 80%, dan susu kedelai sekitar 60%. Kita disarankan untuk mengurangi protein hewani. Kan? Semua orang tahu bahwa daging merah itu tidak baik. Lalu dari mana kita mendapatkan protein? Sebagian besarnya dari kedelai. Namun, jika makan kedelai utuh, ada alergen di kulitnya. Ada orang yang berkata, saya makan kedelai tidak alergi kok. Tetapi selain alergi yang muncul di luar, ada juga alergi yang terjadi di dalam usus. Setelah makan, meskipun bagian luar tubuh kita baik-baik saja, jika selaput lendir di lambung, kerongkongan, usus kecil dan usus besar semuanya meradang karena alergi, apa yang akan terjadi? Makanan yang sudah susah payah dibuat dan dimakan tidak akan terserap. Jadi, lebih baik mengonsumsi produk olahan kedelai daripada kedelai utuh. Sebenarnya, kulit kacang-kacangan banyak mengandung alergen. Kedelai juga memiliki banyak alergen di kulitnya. Jadi, saat memakannya langsung, seperti yang dilakukan ibu-ibu kita zaman dulu, mereka merendam kedelai dalam air hingga empuk, lalu membungkusnya dengan kain basah. Dalam metode kami pun, jika ingin makan kedelai langsung, rendamlah dalam air selama 24 jam. Setelah racunnya dihilangkan, bungkus lagi dengan kain basah selama 12 jam untuk memastikan sekali lagi sebelum dimakan. Atau, fermentasi atau olah kedelai menjadi tahu, natto, pasta kedelai fermentasi, susu kacang atau susu kedelai untuk dikonsumsi. Anda harus makan banyak, karena meskipun beras merah juga mengandung banyak protein, kita perlu menyerap banyak protein dari produk olahan kedelai. Tahu, bagi mereka yang dietnya sangat ketat, kami anjurkan makan 1 balok per hari. Sebenarnya minyak sangat dibatasi secara ketat. Minyak hewani semuanya dianggap tidak baik. Tetapi di antara minyak yang diperbolehkan adalah minyak nabati seperti minyak biji rami, flaxseed oil. Itu adalah minyak yang sangat baik. Lalu ada minyak perila dari negara kita. Minyak perila adalah minyak yang sangat bagus, namun minyak perila ini tidak boleh dipanggang atau dibakar dengan cara tradisional untuk diekstraksi. Harus menggunakan metode perasan dingin. Jadi saat ini di internet atau di toko makanan, banyak dijual minyak perasan dingin.
Semua minyak, jika tutupnya dibuka dan terpapar oksigen, akan mengalami oksidasi. Jadi, sekarang banyak juga yang dijual dalam kemasan sekali pakai. Jadi, untuk minyak, mari kita konsumsi minyak nabati saja. Makanan yang dapat menyebabkan kanker payudara, terutama makanan tinggi lemak dan tinggi kalori, tidak boleh dikonsumsi. Mengapa? Karena jika Anda makan makanan tinggi lemak dan tinggi kalori dan tidak berolahraga, berat badan Anda akan bertambah, lemak akan meningkat, lalu estrogen akan keluar dari lemak tersebut. Estrogen itu akan merangsang sel kanker yang tersisa, dan terjadilah kekambuhan. Jadi, kurangi makanan tinggi lemak dan tinggi kalori, dan berolahragalah secara teratur. Dengan begitu, kita bisa mengontrol berat badan. Jika kita menghindari makanan tinggi lemak, tinggi kalori, dan hewani, apa yang tersisa? Tentu saja kita harus menjalani pola makan sehat berbasis nabati. Terutama untuk kanker payudara, ada sebuah penelitian yang membandingkan orang yang rajin melakukan ini dengan orang yang rajin berolahraga. Penelitian ini mengamati tingkat kelangsungan hidup 10 tahun pasien kanker payudara. Grafik biru menunjukkan orang-orang dengan tingkat kelangsungan hidup tertinggi. Ini adalah orang-orang yang melakukan diet ketat dan olahraga teratur secara bersamaan. Tingkat kelangsungan hidup mereka paling tinggi. Tetapi orang yang hanya melakukan salah satunya, entah itu olahraga atau diet, pada awalnya tampak sedikit lebih tinggi daripada yang tidak melakukan keduanya, tetapi pada akhirnya tidak ada perbedaan. Jadi, yang penting dari penelitian ini adalah probabilitas kematian pasien kanker payudara akibat kanker payudara itu sendiri. Pada grafik batang, batang kuning adalah pasien kanker payudara yang sudah obesitas dari awal, dan batang biru langit adalah pasien kanker payudara yang tidak obesitas. Tetapi baik yang obesitas maupun tidak, kelompok dengan tingkat kematian akibat kanker payudara terendah adalah mereka yang melakukan diet dan olahraga secara pasti, dan efeknya bahkan lebih tinggi pada mereka yang tadinya obesitas. Grafik ini menunjukkan bahwa jika diet dan olahraga dilakukan dengan rajin dan ditambah dengan terapi hormon karena reseptor hormonnya positif, probabilitasnya menjadi jauh lebih rendah. Secara keseluruhan, kanker payudara adalah kanker yang baik. Tentu saja sebaiknya tidak terkena kanker payudara. Tetapi tingkat kelangsungan hidupnya lebih dari 90%. Jadi, jika dideteksi sejak dini dan diobati dengan tepat, Anda tidak perlu khawatir. Semua pasien khawatir tentang genetika. Mereka bertanya karena khawatir tentang anak-anak mereka, bukan diri mereka sendiri. Untuk penyakit metabolik, jika ayah menderita hipertensi dan ibu menderita diabetes, anak-anak mereka hampir 100% suatu saat akan mengalami sindrom metabolik. Dibandingkan dengan penyakit metabolik seperti hipertensi atau diabetes, kanker memiliki kecenderungan genetik yang lebih rendah. Bahkan jika kedua orang tua menderita kanker, kemungkinan anak terkena kanker dikatakan kurang dari 10%. Namun, kanker payudara memiliki riwayat keluarga yang sedikit lebih kuat dibandingkan kanker lainnya. Terutama karena Angelina Jolie, kita menjadi lebih tahu, bukan? Ada gen yang disebut BRCA. Orang yang dipastikan memiliki mutasi BRCA memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk terkena kanker payudara atau kanker ovarium. Pemeriksaan gen BRCA dilakukan melalui darah, jadi biayanya relatif tidak mahal. Pemeriksaan genetik untuk menentukan perlu tidaknya kemoterapi pada kanker payudara bisa mencapai puluhan juta rupiah. Tetapi yang ini tidak semahal itu. Jadi, setelah melakukan tes dan pasien ternyata memiliki mutasi BRCA, maka semua saudara perempuan dan anggota keluarganya dibawa untuk diperiksa gen tersebut. Jika terkonfirmasi memiliki mutasi, maka dilema seperti yang dialami Angelina Jolie pun dimulai. Karena suatu saat nanti, saya akan terkena kanker payudara. Jika menjalani operasi setelah terkena, risiko kekambuhannya tinggi. Jadi, lebih baik dihilangkan sebelum terkena. Dengan begitu, tidak akan terkena, bukan? Kasus Angelina Jolie sangat bijaksana. Dan tidak hanya kanker payudara, risiko kanker ovarium juga tinggi. Jadi bagi mereka yang memiliki gen BRCA, dulu saat operasi kanker payudara, seringkali ovarium juga diangkat untuk mengurangi hormon wanita. Tetapi jika payudara diangkat, ovarium juga diangkat, maka seluruh kewanitaan akan hilang. Setelah diperiksa secara retrospektif, ternyata tingkat kekambuhan antara operasi agresif seperti itu dengan hanya pengangkatan bagian yang diperlukan hampir sama. Kalau begitu tidak perlu melakukan tindakan sekejam itu dari awal. Jadi sekarang ini mastektomi total untuk kanker payudara juga jarang dilakukan. 1 atau 2 dari 10 pasien kanker payudara yang datang ke rumah sakit kami mengatakan hal seperti ini. Sebenarnya sudah terabas sejak beberapa tahun lalu.
tapi saya takut, jadi tidak pergi ke dokter. Banyak orang seperti itu kan? Ada juga yang berusia di atas 50 tahun tapi belum pernah melakukan pemeriksaan kesehatan atau hanya melakukannya sekali dalam 10 tahun. Saat ditanya kenapa, mereka bilang takut di usia segini. Tapi jangan seperti itu. Kanker payudara itu bagus kan? Ini adalah satu-satunya kanker selain kanker kulit yang bisa didiagnosis sendiri. Setelah menstruasi selesai, lakukan pemeriksaan payudara sendiri. Jika ada yang berbeda dari bulan lalu, segera pergi ke pusat pemeriksaan. Sebenarnya, jika benjolan sudah teraba, ada kemungkinan sudah sedikit berkembang. Namun, benjolan kecil biasanya stadiumnya masih rendah. Jadi saat diperiksa, seringkali hasilnya stadium 1. Karena yang kita raba bukan hanya tumornya, tetapi juga jaringan di sekitarnya dan kulit, sehingga terasa lebih besar. Sebenarnya, intinya seringkali kecil. Jika yang teraba kecil, hampir pasti masih stadium awal, jadi jangan takut dan segeralah pergi. Namun jika ada cairan yang keluar dari payudara, dari puting dan cairan itu terus keluar dari satu lubang dan terkadang bercampur sedikit darah, meskipun bisa jadi itu mastitis radang payudara, Anda harus segera memeriksakannya. Juga, ketika ada kanker di suatu jaringan, ia akan menarik jaringan di sekitarnya. Puting yang tadinya normal bisa menjadi terbalik ke dalam, atau satu bagian payudara bisa menjadi cekung. Itu berarti tumor di dalamnya menarik jaringan tersebut. Atau jika payudara kanan dan kiri yang dulunya simetris, bentuknya perlahan-lahan menjadi berbeda. Kulit menjadi kemerahan. Ini tandanya sudah sedikit lanjut. Tepat sebelum menjadi kanker payudara inflamasi, jika kulit yang tadinya lembut menjadi seperti kulit pohon atau kulit jeruk, menebal dan tidak rata, itu mungkin sudah sedikit lanjut, jadi harus segera pergi. Lakukan pemeriksaan payudara sendiri secara teratur, dan jika ada keanehan, segeralah pergi untuk pemeriksaan. Ada dua hal yang memberikan harapan. Di rumah sakit besar, tidak seperti kanker lainnya, mereka memberikan minimal 3 hingga maksimal 5 jenis tindakan. Operasi, kemoterapi, radioterapi, terapi hormon, dan terapi Herceptin. Semua pasien kanker payudara saat biopsi akan diperiksa apakah sel payudaranya memiliki reseptor hormon wanita dan reseptor untuk faktor yang disebut HER2. Ada atau tidaknya reseptor hormon wanita sangatlah penting. Karena semua kanker memiliki 3 jenis pengobatan: operasi, kemoterapi, dan radioterapi. Contohnya pasien yang datang ke rumah sakit kami yang bisa menjalani ketiga-tiganya mungkin hanya 1 dari 20 orang. Ada yang tidak bisa dioperasi dari awal. Operasi pun jika sudah sekali dilakukan dan kambuh atau menyebar, tidak bisa dilakukan lagi. Bukan sesuatu yang bisa dilakukan terus-menerus. Radioterapi hanya bisa dilakukan pada area tertentu. Bagian lainnya tidak bisa. Kalaupun bisa, hanya bisa dilakukan sekali. Jadi orang yang sudah pernah radioterapi, jika kambuh atau menyebar, tidak bisa radioterapi lagi. Orang-orang berpikir bahwa ada banyak sekali obat kemoterapi untuk semua jenis kanker. Tetapi sebenarnya kanker yang memiliki obat kemoterapi justru bisa dianggap jarang. Jadi ada 3 jenis. Itu pun tidak semuanya bisa dilakukan. Tetapi untuk kanker payudara jika stadium klinisnya baik, yaitu jika reseptor hormon dan reseptor selnya memiliki ekspresi gen yang baik, maka untuk mencegah kekambuhan bisa ditambahkan 2 jenis terapi lagi. Banyak orang penasaran tentang ini. Reseptor hormon wanita semakin banyak semakin baik. Kenapa? Karena ketika hormon wanita masuk ke sel payudara atau sel kanker payudara dan merangsangnya, sel itu akan membesar. Jadi, pada orang yang terkonfirmasi memiliki reseptor hormon wanita, kita bisa memblokir reseptor tersebut. Obat tamoxifen yang kita gunakan dalam terapi hormon berfungsi seperti itu. Ia akan memblokir terlebih dahulu, sehingga hormon wanita tidak bisa masuk. Ini bisa menurunkan tingkat kekambuhan. Ada satu keuntungan. 3 dari 4 pasien kanker payudara di negara kita memiliki reseptor hormon wanita. Jadi, kanker payudara di negara kita lebih banyak yang jenisnya baik. Kemudian, ada reseptor untuk faktor yang disebut HER2. Ini lebih baik jika tidak ada. Tetapi 1 dari 4 pasien kanker payudara di negara kita memilikinya. Sebaiknya tidak ada, tetapi jika ada, mau tidak mau harus dilakukan terapi untuk memblokirnya. Itulah yang disebut Herceptin. Ini biasanya diberikan melalui suntikan. Diberikan sekitar 17 kali dengan interval 3 minggu. Ini tidak memiliki efek samping yang besar, tetapi harus disuntik setiap 3 minggu selama hampir 2 tahun. Jadi ini adalah stres yang luar biasa. Jadi, yang terbaik adalah memiliki reseptor hormon wanita dan tidak memiliki reseptor HER2. Peluang kekambuhannya rendah. Yang kedua, terbaik adalah
memiliki keduanya. Yang ketiga adalah tidak memiliki reseptor hormon wanita tetapi memiliki reseptor HER7, sehingga harus terus-menerus disuntik Herceptin sebanyak 17 kali. Karena ada sesuatu yang bisa dilakukan di antara berbagai jenis kanker, satu-satunya kanker di mana rumah sakit besar dapat mengambil tindakan untuk mencegah kekambuhan adalah kanker payudara, dan itu adalah terapi hormon atau suntikan terapi target Herceptin. Anda mungkin pernah mendengar tentang kanker payudara triple negatif. Dulu, pasien kanker payudara triple negatif setelah operasi, kemoterapi dan radioterapi yang biasanya memakan waktu 1 tahun, mereka lulus. Pengobatannya selesai, tetapi orang yang minum hormon harus meminumnya selama 5 hingga 10 tahun. Yang menggunakan Herceptin harus melakukannya selama 1,5 hingga 2 tahun. Dulu, pasien kanker payudara triple negatif akan menghibur pasien kanker payudara lainnya. Wah, kankermu ganas ya. Aku sudah selesai. Kamu masih harus lanjut lagi kan? Ada banyak kesalahpahaman seperti itu, tetapi sekarang banyak yang sudah mengerti. Jadi, kanker payudara triple negatif tidak semuanya buruk. Ia merespons kemoterapi jauh lebih baik daripada kanker yang positif reseptor hormon. Jadi, awalnya pengobatannya berhasil baik, tetapi dikatakan sering kambuh. Ada statistik yang mengatakan, mari bertahan selama 3 tahun. Bagaimanapun caranya, jika tidak kambuh selama 3 tahun, maka tingkat kekambuhan kanker payudara triple negatif setelah itu akan menjadi serupa dengan orang yang menjalani terapi hormon. Pada akhirnya, ini berlaku untuk semua jenis kanker. Lalu, apa yang harus dimakan? Mari kita terapkan pola makan sehat berbasis nabati. Makan sayuran hijau. Di dalamnya terkandung berbagai vitamin, mineral, fitokimia, dan zat anti kanker. Itu sudah jelas kan? Makan juga beras merah. Di dalam beras merah terkandung protein nabati dan berbeda dengan beras putih, ia menurunkan kadar gula darah. Khusus untuk pasien kanker payudara, kita bisa menambahkan kedelai. Konsumsilah kedelai yang diolah atau difermentasi dalam jumlah banyak.